Hai, apa kabarnya? Kita berjumpa lagi bersama saya, Bapak Yuda. Kita hari ini akan mempelajari materi biologi, yaitu tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Oke, terutama yang akan kita bahas adalah akar, batang, dan daun. Untuk kompetensi dasarnya kalian bisa lihat di tayangan sebelah saya, yang kompetensi untuk kognitifnya atau pengetahuannya nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan keterkaitan struktur fungsi jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Kemudian untuk keterampilannya, nanti anak-anak diharapkan bisa melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut. Misalnya sel bangunan. Oke, itu kompetensi dasar kita. Selanjutnya, untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini, bisa kalian lihat di tayangan sebelah saya. Untuk indikator yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun batang dan daun. Kemudian yang kedua, peserta didik atau anak-anak bisa mampu menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada batang dan daun. Yang ketiga, anak-anak bisa membandingkan struktur jaringan yang menyusun batang dan daun. Yang keempat, anak-anak bisa menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami pada struktur tumbuhan. Dan untuk indikator keterampilannya, nanti anak-anak diharapkan bisa mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan yang meliputi akar, batang, dan daun serta melaporkannya. Oke, siap untuk belajar hari ini? Ya, siap dong. Apa saja sih bagian dari tumbuhan itu? Mungkin anak-anak sering melihat tumbuhan, bahkan setiap hari melihat tumbuhan. Apa saja bagian dari tumbuhan? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, ada 3 bagian utama dari tumbuhan, yaitu ada akar, ada batang, dan ada daun. Ya, benar sekali kalau anak-anak bisa menjawab itu. Sekarang anak-anak lihat di gambar sebelah saya, terdapat ada gambar pohon dan gambar singa yang keluar dari benak kalian, ya. Apakah kedua gambar tersebut sama-sama gambar makhluk hidup? Itu pertanyaan saya yang pertama. Apakah kedua gambar tersebut sama-sama makhluk hidup? Jika iya, bagaimana mereka dapat hidup untuk memenuhi kebutuhannya? Apakah ada perbedaan? Ya, jelas sekali ya perbedaannya. Untuk tumbuhan mereka menghasilkan makanan sendiri, sedangkan untuk singa dia perlu mencari makanan dengan cara memburu hewan lainnya. Oke, itu perbedaan yang sangat sederhana yang bisa kita lihat dari perbedaan. Baiklah, untuk kegiatan kita yang pertama, kita akan mengamati pengangkutan air pada tumbuhan berpembuluh. Apa saja alat yang kita butuhkan? Ada pisau, ada botol air mineral bekas. Ya, ada 2 alat yang kita gunakan. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah pewarna makanan. Bisa pewarna makanan, bisa tinta yang berwarna biru dan berwarna merah. Ya. Kemudian bahan yang kedua adalah tumbuhan pacar air. Kalau kalian tidak mengerti bagaimana sih tumbuhan pacar air itu, kalian bisa lihat gambar. Ini contoh gambar tentang tumbuhan pacar air. Dan yang terakhir, bahan yang kita butuhkan adalah air. Bahan ini cukup sederhana, bisa kalian jumpai di kehidupan kalian, di sekitar rumah kalian, ya. Seandainya kalian tidak memiliki tumbuhan pacar air, kalian bisa menggantinya. Menggantinya dengan tumbuhan apa? Tumbuhan misalnya bayam, bisa, tidak apa-apa, ya. Seadanya yang ada di rumah kalian. Kemudian untuk langkah pengerjaannya, bisa sambil kita lihat gambar sebelah ini, ya. Isilah botol yang pertama-tama, itu kalian isi dulu botol yang kalian siapkan tadi, ya. Kurang lebih diisi air kurang lebih 3/4 dari isi botol itu. Kemudian kalian berikan atau kalian tambahkan 25 tetes pewarna, ya. Pewarna biru untuk botol 1, pewarna merah untuk botol 2, ya. Selanjutnya pewarna makanan itu akan perlahan menyebar di dalam air, kan? Menurutmu peristiwa apakah yang terjadi dan bagaimana arah penyebarannya? Langkah yang kedua, siapkan pisau
ya, hati-hati dalam menggunakan pisau karena ini benda tajam dan berbahaya. Pisau digunakan untuk memotong kira-kira seperempat bagian dari pangkal batang pacar air, ya, dari pangkal batang pacar air, dan pastikan bahwa daun itu tidak terpotong, ya, daun pacar air itu pastikan tidak terpotong, jadi hanya bagian batang. Letakkan batang pacar air ke dalam botol yang berisi pewarna tadi, ya. Yang satu letakkan di warna biru, ya, yang biru tadi yang kita potong tadi. Yang satu yang kita potong kita letakkan di tempat yang warna biru, sedangkan yang tidak kita potong akarnya kita letakkan di tempat yang berwarna. Oke? Kemudian langkah selanjutnya saya minta anak-anak mengamati bagian dalam batang yang telah dibelah tersebut. Apa yang kalian lihat? Tuliskan hasil pengamatan itu pada buku atau jurnal, ya. Untuk mempermudah anak-anak dalam melakukan penyelidikan, ada pertanyaan pancingan yang saya berikan. Pada tumbuhan manakah pewarna itu bergerak lebih cepat? Tumbuhannya A atau tumbuhan yang B? Ya, pacar air yang direndam di berwarna merah, air yang berwarna merah, atau pacar air yang kita rendam di air yang berwarna biru, ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi naiknya larutan eosin atau pewarna pada tumbuhan pacar air? Nah, nanti setelah kalian menjawab itu dan kalian melakukan penyelidikan, saya minta kalian untuk membuat kesimpulan. Apa yang dapat kalian kemukakan dari hasil percobaan tersebut? Hubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air pada tumbuhan. Oke, itu kegiatan kita yang pertama dalam pembelajaran ini. Nanti saya minta kalian kirimkan melalui link, ya, melalui Google Classroom, kelas kita, ya. Silahkan dikirimkan ke sana jawaban. Nah, di sini ada gambar tumbuhan, ya. Ada satu tumbuhan, kalian diminta untuk menuliskan nama organ yang pertama yang paling atas apa, kemudian organ yang kedua, dan organ yang ketiga. Ya, nama organnya apa dan fungsinya. Itu sederhana. Kalian diskusikan bersama anggota kelompokmu. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga, kita akan melakukan penyelidikan kembali. Mengapa akar memiliki banyak rangka? Kalian pasti heran kan ketika kalian menyabut rumput, menyabut tanaman, kalian melihat akar tumbuhan. Ternyata ada rambut-rambut yang banyak. Apa sih fungsinya? Mengapa ada akar tersebut? Ya, kenapa akar tersebut memiliki banyak rambut? Apa saja yang kamu perlukan? Ada gunting, ada penggaris berskala, ada potongan tisu atau kertas tisu, ya, dengan ukuran berikut ini. Kemudian ada stapler, ada gelas plastik, ada air, dan ada pensil. Itu bahan-bahan yang kalian perlukan. Bagaimana menyusun percobaannya? Kalian bisa lihat gambar berikut ini, ya. Ada potongan kertas yang pertama kita bentuk, ya, berbentuk persegi panjang boleh, persegi boleh, yang besar. Kemudian kita siapkan tisu sebanyak 4 potong dengan ukuran yang sudah disebutkan tadi. Kita klip menjadi satu seperti gambar berikut ini, ya. Kita klip menjadi satu. Kemudian setelah kita klip menjadi satu di 4 sisinya, kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Biarkan akarnya terkena air. Nah, biarkan akarnya terkena air. Kita lihat apakah yang terjadi setelah itu. Oke? Pertanyaan pancingan dari saya agar kalian bisa lebih lebih menyenangkan percobaan ini, ya, agar lebih memahami apakah kertas tisu yang besar menyerap air dan bagaimana datangnya air tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagian mana dari akar yang diwakili oleh potongan kertas tisu kecil, dan bagian mana dari akar yang diwakili oleh potongan kertas tisu yang besar. Mengapa banyaknya rambut akar sangat penting bagi akar? Dan apa yang akan terjadi bila seluruh rambut akar rusak? Itu, ya, pertanyaannya.
Dan tentunya dalam percobaan, dalam penyelidikan kalian wajib menuliskan kesimpulan. Apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat melakukan kegiatan. Saya minta laporannya segera dikumpulkan dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam sehat. Bye-bye.